Saya sela sebentar ini kayaknya ada Kang Jejen juga nonton. Halo Kang Jejen, apa kabar? Ini temannya Pak Yasraf yang nulis buku teori Oh budaya iya, kontemporer bersama Pak Yasraf. Nah, tampaknya juga nonton. Oke, kita lanjutkan. Kembali ke topik malam ini yaitu tentang transestetika. Jadi ini kan sebenarnya uh, tulisan lama dan sempat sempat mengendap di meja redaksi, tapi sebelum itu kayaknya sudah juga mengendap di tangan editor sebelumnya. Jadi memang agak lama. Terlebih karena pandemi juga uh, pembelian buku itu menjadi semakin menurun dari sebelumnya. Tapi kami tetap berkomitmen untuk terus menerbitkan karya-karya Prof. Yasraf sampai selesai semuanya, terutama yang ada di kami gitu. Nah, apa yang memicu sebenarnya penulisan trans estetika yang kemudian dibagi menjadi 3 jilid, Pak? Jadi ada jilid satu itu tentang seni rupa, kemudian yang kedua estetika kaitannya dengan sastra, baru yang ketiga estetika kaitannya dengan kebudayaan, dengan budaya massa. Nah, apa yang membedakan karya ini dengan karya-karya yang sebelumnya? Tentu irisan-irisan dari ide tersebut sudah mungkin tersebar di dunia yang berlari yang sudah kami terbitkan. Ada yang mungkin di Trans Politika atau yang lainnya. Itu apa yang membedakan? Garis besarnya saja kira-kira. ya. Artinya ini saya tidak bisa bercerita buku ini secara lebih menukik ke detail-detailnya Mas Nafil Oh ya, iya karena ya, kan bukunya belum karena biar terbit. biar pembaca pemirsa juga penasaran kan, nanti harus beli itu Iya, kalau penasaran. kalau saya ceritakan semuanya kan nanti nggak mau beli kan teman-teman di sini ya. Malah boleh cerita Jadi, yang bikin makin penasaran, bro. oh gitu ya. Ya sebetulnya kan tadi ya masalah perbedaan dan juga kesamaan kali ya. Kalau perbedaan tentunya persoalan yang dibicarakan buku ini persoalan yang lebih fokus pada ini ya, hal-hal yang terkait dengan estetik lah, dengan keindahan, dengan pengalaman estetik dan sebagainya kan, itu kan pasti terkait dengan itu gitu ya. Nah, jadi pembeda dari topik yang lain adalah pertama mengenai topik, mengenai apa subject matter-nya yang dibicarakan ya, kan pasti berbeda itu. Tetapi kemudian juga mungkin persilangannya dengan buku-buku yang lain itu adalah buku-buku yang lain itu kan sangat kental dengan dimensi ini ya, dengan dimensi lintas disiplin gitu. Buku yang lain kita bicara mengenai dunia yang dilipat misalnya, atau dunia yang berlari yang diterbitkan oleh juga Cantrik. Saya rasa di situ kan pada dasarnya itu membicarakan berbagai topik, tapi dari sudut pandang lintas disiplin. Ada semiotika, ada komunikasi, ada persoalan sosiologi, antropologi di situ, bahkan psikologi, psikoanalisis misalnya. Nah, saya memang ya memiliki ketertarikan yang sangat besar pada lintas disiplin. Itu sudah saya sejak mahasiswa S1 sih sebetulnya gitu. Artinya apa? Memiliki rasa keingintahuan yang besar terhadap ilmu-ilmu tetangga gitu, Mas Naufil. Nah, sehingga saya tidak mengherankan ya, waktu saya di Inggris, saya baca hampir semua cabang ilmu gitu. Oke. Saya baca semiotika, baca psikoanalisis, baca antropologi, baca politik juga, bahkan ekonomi saya baca. Tetapi kan bukan dalam pengertian saya menguasai semua ilmunya ya, tapi saya mengambil bagian-bagian yang dasar lah dari masing-masing cabang keilmuan itu, dan itu yang saya ramu menjadi sebuah buku gitu kan, kurang lebih kan begitu ya.
Nah, oleh karena itu mungkin bisa dikatakan saya sudah dari dulunya menjadi generalis gitu. Artinya mencoba melihat sesuatu itu dari sudut pandang keilmuan yang luas ya, dan mencoba untuk menghasilkan satu pemikiran dari percabangan-percabangan ilmu itu. Nah, dunia yang dilipat itu sebetulnya kan, dunia yang dilipat itu sebetulnya di dalamnya sebetulnya ada ilmu desain, cuman barangkali mungkin tidak ada kata desain di situ ya. Tapi pada dasarnya itu ada ilmu desain di situ gitu. Ada ilmu seni juga di situ. Nah, jadi yang merupakan pertemuan ya di antara hampir semua buku saya itu adalah, atau persamaan lah, semuanya itu bersifat lintas disiplin. Dan mungkin bagi saya ya, pendekatan lintas disiplin ini yang memungkinkan untuk menawarkan satu temuan baru di dalam satu persoalan yang dibicarakan gitu. Berbeda dari orang spesialis kan, melihat satu fenomena. Misalnya teman-teman dari politik, kalau spesialis politik kan melihat apapun dari kacamata politik. Kalau saya tidak, saya melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Makanya saya pernah diundang oleh profesor hukum ya dari Undip ya, dulu penulis Kompas yang sangat rajin itu. Tapi kok saya lupa namanya. Nah, profesor hukum itu pernah minta saya menjadi pembimbing mahasiswa S3 hukum di Undip. Saya katakan, Prof, ini saya kan bukan ahli hukum. Bukan, katanya. Anda saya minta memberikan pandangan cultural studies tentang hukum di Indonesia. Nah, itu cocok sekali dengan saya bilang. Karena saya berpikir lebih luas gitu. Ya itu pandangannya lebih luas yang kami mintakan gitu ya. Jadi intinya itu hampir semua buku saya itu landasan, katakanlah epistemologinya lah kalau mau dikatakan begitu ya. Itu adalah lintas disiplin. Sekali lagi bukan dengan klaim saya menguasai semua disiplin seperti psikoanalisis, politik dan sebagainya, tetapi setidak-tidaknya saya mendapatkan gambaran umum dari satu bidang keilmuan, dan ketika diramu ya, itu yang menjadi ini pandangan generalis ya tentang satu persoalan. Nah, itu mewarnai hampir semua buku saya. Jadi kalau dilihat mungkin perbedaannya itu adalah perbedaan dari sudut pandang saja. Kalau tren estetik ini kan pastilah dari sudut pandang estetik, seni, pengalaman tentang apa itu the beauty, itu kan indah dan sebagainya. Jadi bukan sudut pandang yang lain gitu. Walaupun dia bisa bersinggungan dengan cabang-cabang keilmuan yang lain ya. Begitu Mas Naufil. Oh iya, Prof. Jadi teman-teman, kencan itu sebutan kami kepada pelanggan atau pembaca setia Cantrik. Kami sebut dengan kenalan Cantrik. Lalu kami singkat jadi Kencan. Ini ada satu informasi penting sebenarnya sebelum melanjutkan obrolan. Kami untuk merayakan syukur ulang tahun Prof. Yasraf yang ke-65 ini, kami mendiskon semua karya Prof. Yasraf yang stoknya masih ada sampai 35%, dan beberapa judul lainnya kami diskon hingga 50%. Tanpa ada batas minimal pembelian. 1X pun kami tetap diskon. Nah, ini kabar baik bagi pembaca. Itu hanya berlaku sampai tanggal 5 Oktober kalau tidak salah ingat. Jadi ini bentuk syukur kami, bentuk kebanggaan kami, kebahagiaan kami karena Prof. Yasraf menginjak usia yang ke-65 dan di usia yang tidak lagi muda masih saja produktif dan tetap menulis sampai sekarang. Bahkan ada satu naskah yang masih akan diterbitkan dan kami belum menerima juga. Sepertinya masih dalam proses ya, Prof. Dunia yang dikarantina itu menjadi buku ketiga dari kami menyebutnya trilogi
dunia yang dilipat. Yang pertama dunia dilipat, kemudian yang kedua setelah dunia dilipat, lalu yang ketiga dunia yang dikarantina yang masih dalam proses penyelesaian. Ini yang sebenarnya dari kemarin banyak sekali yang tanya. Karena momentumnya pas sekali dengan pandemi gitu. Dan sampai hari ini kita masih belum bisa sepenuhnya mengatasi apa yang kita sebut sebagai pandemi ini. Nah, itu informasi bagi Kencan ya, bagi pemirsa, bagi pembaca setia Cantrik. Barangkali masih ada yang belum mengoleksi bukunya Pak Asraf, segera diborong mumpung ada diskon besar-besaran. Dan juga bagi buku-buku yang stoknya kosong, kami secara berkala akan melakukan cetak ulang. Tapi itu secara berkala, gitu. Artinya kami masih belum menentukan jadwalnya kapan, tapi dalam waktu dekat beberapa yang memang sudah kosong akan kami cetak lagi, gitu. Nah, informasi kedua yang juga tak kalah membahagiakan adalah Trans Estetika ini ada 3 jilid gitu ya. Tapi berbeda dengan buku-buku Pak Yasraf lainnya, kali ini lebih tipis daripada biasanya. Jadi jangan khawatir, jangan sampai cemas akan menguras saldo ATM pemirsa, membaca setia Cantrik. Jadi karena bukunya tidak terlalu tebal dan juga dibagi menjadi 3 jilid. Tapi kami akan menerbitkan pertama yaitu jilid pertama dulu, tidak sekaligus 3. Sambil lalu kami ingin mengetahui respon pembaca dulu, baru setelah itu kami terbitkan sekaligus 3. Itu kabar baiknya. Bagi pemirsa yang ingin bertanya juga, bertanya hal-hal yang mungkin luput nggak saya tanyakan, boleh ngetik di kolom komentar. Itu dua informasi penting terkait dengan buku-buku Pak Yasraf di Cantrik gitu. Nah, selanjutnya untuk yang tampaknya yang Pak Yasraf ini diem ya, freeze. Sinyalnya apa gimana ini? Bentar. Gambar di saya tampaknya sinyalnya. Oke, udah. Yang selanjutnya adalah apa terkait dengan 3 buku ini, 3 buku yang bisa langsung ditulis secara bersama-sama rampung gitu. Itu sebenarnya bagaimana prosesnya, Prof? Kita tahu bahwa kalau trilogi yang dilipat itu kan seperti merespon sesuatu atau fenomena sosial yang terjadi secara gradual. Tapi kalau yang Trans Estetika itu menjadi satu buku utuh 3 gitu, 3 jilid, dan itu selesai dalam waktu yang katakanlah bersamaan. Apa yang mendasari penulisan Trans Estetika sehingga bisa langsung selesai 3 jilid, berbeda dengan trilogi dilipat itu.